Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Hasanah dari Prodi S1 Akuntansi kelas 6A. Di sini saya akan membahas tentang analisis kinerja keuangan pada Bank Mandiri periode 2020-2021. Analisis kinerja keuangan pada Bank Mandiri tahun 2020-2021. Yang pertama yaitu permodalan. Di sini saya mengambil dua rasio. Yang pertama yaitu primary ratio dengan rumus equity dibagi dengan total aset dikali 100%. Pada tahun 2020, equity sebesar Rp204.699.668 dibagi dengan total aset sebesar Rp1.541.964.567 dikali dengan 100% sama dengan 13,27%. Untuk tahun 2021, equity sebesar Rp222.111.282 dibagi dengan total aset sebesar Rp1.755.611.128 dikali dengan 100% sama dengan 12,87%. Berdasarkan perhitungan primary ratio, pada tahun 2020 sebesar 13,27%, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 12,87%. Sehingga dapat dikatakan bahwa mengalami penurunan pada periode 2020-2021 yang disebabkan oleh meningkatnya ekuitas dan total aset yang signifikan. Penurunan tersebut masih terbilang sehat karena memenuhi standar BI minimum 3-6%. Semakin tinggi primary ratio, maka semakin sehat tingkat rasio permodalan. Yang kedua yaitu capital ratio 1 dengan rumus equity dibagi dengan total loan dikali 100%. Pada tahun 2020, equity sebesar Rp204.699.668 dibagi dengan total loan Rp1.186.905.382 dikali dengan 100% sama dengan 17,24%. Untuk tahun 2021, equity sebesar Rp222.111.282 dibagi dengan total loan Rp1.326.592.237 dikali dengan 100% sama dengan 16,74%. Berdasarkan hasil perhitungan kapital rasio 1 pada tahun 2020 sebesar 17,24% dan pada tahun 2021 sebesar 16,74%. Hal ini dapat dikatakan bahwa dalam perhitungan kapital rasio 1 masih dianggap sehat karena masih memenuhi standar BI minimum 10-20%. Yang kedua yaitu likuiditas. Di sini saya juga mengambil dua rasio. Yang pertama yaitu banking ratio dengan rumus total loan dibagi dengan total deposit dikali 100%. Pada tahun 2020, total loan sebesar Rp1.496.905.382 dibagi dengan total deposit Rp1.291.893 dikali 100% sama dengan 118,38%. Untuk tahun 2021, total loan sebesar Rp1.326.592.237 dibagi dengan total deposit sebesar Rp1.128.079.105 dikali dengan 100% sama dengan
117,59%. Berdasarkan perhitungan banking rasio pada tahun 2020 sebesar 118,38%. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 117,59%. Meski mengalami penurunan, akan tetapi masih terbilang kurang sehat karena standar yang ditetapkan BI sebesar 5-100%. Semakin tinggi nilai banking rasio, maka tingkat likuiditas bank semakin rendah. Artinya, jumlah dana yang digunakan untuk membiayai kredit berikutnya menjadi semakin kecil. Yang kedua yaitu loan to asset ratio dengan rumus jumlah kredit yang diberikan dibagi dengan jumlah aset dikali 100%. Pada tahun 2020, jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp1.186.305.382 dibagi dengan jumlah aset sebesar Rp1.541.964.567 dikali 100% sama dengan 76,97%. Untuk tahun 2021, jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp1.326.592.237 dibagi dengan jumlah aset sebesar Rp1.125.611.128 dikali dengan 100% sama dengan 76,87%. Berdasarkan perhitungan loan to asset rasio pada tahun 2020 sebesar 76,97% dan pada tahun 2021 sebesar 76,87%. Pada tahun 2020-2021 mengalami sedikit penurunan, namun masih tetap terbilang sehat. Semakin tinggi tingkat rasio menunjukkan semakin rendah tingkat likuiditas bank. Yang ketiga yaitu rentabilitas. Di sini saya juga mengambil dua rasio. Yang pertama yaitu return on asset dengan rumus laba sebelum pajak dibagi dengan total aset dikali 100%. Pada tahun 2020, laba sebelum pajak sebesar Rp24.392.405 dibagi dengan total aset sebesar Rp1.544.964.567 dikali dengan 100% sama dengan 1,58%. Untuk tahun 2021, laba sebelum pajak sebesar Rp3.358.421 dibagi dengan total aset sebesar Rp1.725.611.128 dikali 100% sama dengan 2,22%. Berdasarkan perhitungan ROA pada Bank Mandiri tahun 2020 sebesar 1,58%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 2,22%. Hal ini menunjukkan ROA pada Bank Mandiri dikatakan sangat sehat karena memenuhi standar ROA yaitu di atas 1,5%. Di mana semakin besar ROA, maka semakin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. Untuk yang kedua yaitu return on equity dengan rumus laba bersih setelah pajak dibagi dengan total modal dikali 100%. Pada tahun 2020, laba bersih setelah pajak sebesar Rp18.928.928 dibagi dengan Rp204.699.668 dikali 100%
sama dengan 8,98%. Untuk tahun 2021, laba bersih setelah pajak sebesar Rp30.551.097 dibagi dengan total modal sebesar Rp222.111.282 dikali dengan 100% sama dengan 13,75%. Berdasarkan hasil perhitungan ROE Bank Mandiri pada tahun 2020 sebesar 8,98% dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 13,75%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya laba bersih yang signifikan. Dalam perhitungan ROE pada Bank Mandiri pada tahun 2020 dapat dikatakan cukup sehat dan pada tahun 2021 dapat dikatakan sehat. Selanjutnya yaitu aspek resiko usaha. Yang pertama yaitu liquidity risk dengan rumus liquid asset dikurang dengan short term borrowing dibagi dengan total deposit dikali 100%. Pada tahun 2020, liquid asset sebesar Rp433.885.181 dikurang dengan short term borrowing sebesar Rp52.810.689 dibagi dengan total deposit sebesar Rp1.251.893 dikali 100% sama dengan 38%. Untuk tahun 2021, liquid asset sebesar Rp522.491.475 dikurang dengan short term borrowing sebesar Rp51398.940 dibagi dengan total deposit sebesar Rp1.128.079.105. Berdasarkan perhitungan liquidity risk pada Bank Mandiri tahun 2020 sebesar 38% dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 41,92%. Kenaikan tersebut disebabkan karena liquid asset yang mengalami kenaikan yang signifikan dan short term borrowing mengalami penurunan. Liquidity risk pada tahun 2020-2021 menunjukkan Bank Mandiri mampu menyediakan alat-alat liquid. Yang kedua yaitu asset risk dengan rumus equity dibagi dengan total aset dikurang cash dengan securities dikali 100%. Pada tahun 2020, equity sebesar Rp244.699.668 dibagi dengan total aset sebesar Rp1.541.964.567 dikurang cash sebesar Rp104.962.840 dikurang dengan securities sebesar Rp90.233.679 dikali 100%, maka ditemukan hasil 13,40%. Untuk tahun 2021, equity sebesar Rp222.111.282 dibagi dengan total aset sebesar Rp1.755.611.128. Untuk cash sama dengan Rp148.389.595 dikurang dengan security sebesar Rp90.233.679
Rp7.735.275 dikali 100% sama dengan 13,25%. Berdasarkan hasil perhitungan aset RIS pada Bank Mandiri tahun 2020 sebesar 13,40% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 13,25%. Penurunan tersebut disebabkan kenaikan cash dan securities yang signifikan. Yang selanjutnya yaitu aspek efisiensi usaha. Yang pertama, leverage multiplier dengan rumus total aset dibagi dengan total kapital. Pada tahun 2020, total aset sebesar Rp1.541.964.567 dibagi dengan total kapital sebesar Rp204.599.668 sehingga diperoleh 7,5. Untuk tahun 2021, total aset sebesar Rp1.725.611.128 dibagi dengan total kapital sebesar Rp222.111.282, maka ditemukan hasil 7,7. Berdasarkan perhitungan leverage multiplier pada tahun 2020 sebesar 7,5 dan pada tahun 2021 sebesar 7,7. Pada tahun 2020-2021 mengalami kenaikan yang disebabkan oleh kenaikan total aset dan total kapital. Yang kedua yaitu cost of fund dengan rumus interest paid dibagi dengan total fund dikali 100%. Pada tahun 2020, interest paid sebesar Rp28.222.605 dibagi dengan total fund sebesar Rp1.399.717.087 dikali 100% sama dengan 1,62%. Untuk tahun 2021, interest paid sebesar Rp20.441.507 dibagi dengan total fund sebesar Rp1.994.163.983 dikali 100% sama dengan 1,02%. Berdasarkan perhitungan cost of fund Bank Mandiri pada tahun 2020 sebesar 1,62% dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 1,02%. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya interest paid dan meningkatnya total fund. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.